Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu saat ini dan sebentar lagi. Energi update ya. Apakah yang terjadi? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampul kartunya untuk bacaan general kamu. Setelah itu kita akan baca tentang percintaan kamu ya. Ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ada Union of Love. Wow, aku melihat beberapa dari kamu akhirnya akan menemukan sebuah kebahagiaan. Ya, ini lebih tentang kepercintaan ya. Surrender with joy. Ya, consolate power, listen to the advice. Oke, kita akan ambil 3 kartu lagi ya, salah. Untuk bahan pertimbangan, energi pertimbangan untuk kamu, bagaimana yang akan terbaca. Fokuskan kepada seseorang yang kau pikirkan, karena energinya otomatis akan kebaca di sini, dan itu juga bisa vice versa. Oke. 3 kartu buat kamu, bacaan general kamu. Basic ability, trust your intuition. Ya, mungkin saat ini ataupun sebentar lagi kamu harus benar-benar bisa merasakan intuisi kamu. Mungkin dengan intuisi itu juga kamu akan menemukan petunjuk ya. Intuisi kamu ini mungkin akan sedikit tajam ya. Kamu sudah bisa menyadari atau bisa mengasahnya ya, sehingga akhirnya kamu merasa tertuntun nantinya. Oke. Nah, di sini aku merasakan ada cinta yang akan bersatu. Wah, luar biasa. Ada cinta yang akan bersatu atau ada kebahagiaan yang akan mendekat ke kamu di sini. Ya, di sini juga ada surrender with joy. Kamu saat ini mungkin sudah berserah diri karena selama ini sudah capek melewati drama-drama kehidupan, kekecewaan, kesedihan ya. Dan akhirnya karena kamu sudah lelah, capek, kamu berhenti. Tapi kamu tidak pernah maksudnya itu tidak menyerah gitu. Tapi berhenti ya kamu tetap bekerja, tapi surrender, berserah kepada Tuhan. Ternyata disitulah ada kekuatan yang tersembunyi ya, yang kamu miliki. Di saat kamu benar-benar sudah menyerah, sudah capek, kamu surrender, di situ Tuhan ternyata memberikan kekuatan kepada kamu. Ya, mungkin dengan mendengarkan sebuah petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, atau hadirnya seseorang yang mungkin memberikan kamu bantuan ataupun yang lainnya. Sehingga di situ kamu memiliki suatu kekuatan yang membuat ya hidup kamu itu kayak menuju ke jalannya. Ya, misalnya nih kamu kan sekarang ini lagi punya masalah. Namanya hidup ya, pasti tidak jauh-jauh dari masalah cinta, masalah uang, masalah sosialita gitu ya. Nah, di sini aku melihat ada permasalahan kamu mungkin dari sebuah cinta. Di mana cinta yang kamu jalani saat ini ataupun sebelumnya itu tidak menemukan komitmen atau sudah lama menjalin suatu hubungan, tapi tidak pernah untuk bersatu. Ya. Di situ kamu akhirnya ya kamu merasa hadir seseorang yang mungkin memberikan penjelasan, memberikan nasihat, memberikan motivasi kepada kamu. Karena selama ini kamu mencoba untuk bertahan di dalam suatu hubungan ya. Kamu mencintai, kamu sayang sama seseorang tersebut, dan kamu bertahan walaupun di situ kamu tersakiti. Kamu tahu hubungan itu sudah tidak sehat. Nah, kamu nggak tahu caranya bagaimana bisa lepas dari dia. Makanya di sini aku melihat kamu itu butuh mendengarkan nasihat-nasihat, butuh mendengarkan motivasi ya, sehingga akhirnya kamu menemukan seseorang di sini yang benar-benar
memberikan sebuah masukan-masukan yang positif kepada kamu, sehingga akhirnya kamu memiliki suatu kekuatan untuk melepaskan seseorang ini, ya. Dan pada akhirnya kamu nantinya akan disatukan dengan seseorang yang tepat, begitu. Seseorang yang sebenarnya, ya. Karena sebenarnya kalau kita bisa lihat ini, kamu benar-benar menggunakan intuisi kamu dengan benar, ya, dengan baik gitu ya. Kamu di sini biasanya kan nggak pernah mendengarkan intuisi. Kamu hanya fokus kepada apa yang saat ini sedang kamu jalani, ya. Tanpa kamu menyadari ke depannya bagaimana, saat ini bagaimana, ya. Walaupun aku disakiti ya nggak apa-apa lah, yang penting aku punya pasangan. Mungkin itu pikiran kamu di awal, ya. Nah, tetapi di sini akhirnya kamu mencoba untuk merenung. Disitulah kamu mendapatkan jawaban. Intuisi kamu mungkin mengarahkan kamu, menuntun kamu juga, dimana kamu harus bisa melepaskan. Apakah itu mungkin tentang pekerjaan, di mana di lingkungan pekerjaan kamu itu banyak yang toksik, kamu sudah tidak nyaman, kamu bahkan sering dijatuhkan, ya, sering diintimidasi oleh teman-teman kerja gitu ya, rekan kerja ataupun siapa. Nah, akhirnya kamu mengambil suatu sikap untuk bisa meninggalkan. Dan itu memang awalnya sulit, tapi kamu memiliki kekuatan, di mana akhirnya kamu sadar, aku yakin semua yang sudah Tuhan rencanakan untuk aku pasti akan ada hikmahnya, ya. Ternyata mungkin Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang indah untuk kamu, dan akhirnya kamu ketemu dengan orang yang tepat, ya. Begitu juga mungkin di sini ada rezeki-rezeki yang tidak terduga, seperti mungkin harta karun atau warisan, ya. Tiba-tiba aja kamu mendapatkan ini gitu loh, ya. Nah, kamu juga bisa unclear thinking. Kamu benar-benar bisa membersihkan pikiran-pikiran negatif kamu, dan kamu benar-benar mengupgrade energi positif di sini. Itulah yang membuat kamu akhirnya memiliki kekuatan untuk tidak takut melepaskan apapun yang dulunya sudah kamu miliki, ya. Karena kamu tahu, sadar gitu ya, oh ini menyakitkan aku, ini membuat aku terbebani, ini membuat aku tidak nyaman, ya udah aku lepasin gitu ya. Karena di sini ada sunrise, ya. Ini ada new creative ide, new venture, a fresh start. Nah, kamu akan bisa memulai suatu kehidupan baru di sini. Kamu memiliki ide yang kreatif, kamu memiliki ide baru, ya. Ya, salah satunya mungkin untuk melepaskan ataupun membuat suatu kehidupan baru di sini. Nah, itu yang terpenting. Jadi saat ini kamu sudah memiliki ide baru. Oh, kalau misalnya dari segi pekerjaan misalnya, ya. Aku kan sudah berhenti nih dari suatu pekerjaan ini gitu ya. Terus aku punya modal, ya. Aku buat dong, walaupun itu usaha kecil-kecilan, misalnya laundry, terus bikin misalnya toko sembako atau kafe gitu ya. Terus jika kamu itu intinya kamu mencoba hobi aku apa ya. Nah, kalau kamu hobinya begini begitu, coba hobinya itu dituangkan dan bisa menghasilkan, ya, menghasilkan cuan maksudnya. Nah, jadi itu kamu di sini harus berani untuk memulai. Ini harus kamu tegaskan dalam diri kamu. Jangan takut lagi karena kamu sudah punya modal. Kamu punya kemampuan di sini. Oke. Nah, jadi inilah kekuatan yang ada dalam diri kamu untuk menciptakan keajaiban-keajaiban, dan itu terjadi pada akhirnya. Oke. Nah, buat teman-temanku, jika misalnya kamu, oh aku nggak ada modal kak. Nah, kamu punya handphone kan? Nah, gimana caranya kamu menonton dengan saya kalau tidak punya handphone? Ya, jadi dari handphone kamu juga bisa menghasilkan cuan. Contohnya mungkin jadi konten kreator, cuma dengan modal pakai data, ya. Kita bisa ngerekam apapun. Itu banyak gitu. Dari YouTube itu kita bisa cari tahu cara menghasilkan, cari kata kuncinya, cara menghasilkan uang dengan handphone. Nah, itu banyak muncul. Tinggal bagaimana kamu nanti untuk melakukan take actionnya itu bagaimana. Oke, jadi itu yang kamu miliki di sini. Kamu memiliki power untuk bisa merubah semuanya, ya. Kita coba dari segi percintaan kamu, apakah yang akan terbaca dari segi percintaan kamu, ya. Oke. Fokus kepada kartu ini, bayangkan dia seseorang yang kamu pikirkan. Apakah yang akan terbaca? 3 kartu. Ya. Kamera. Nah, ternyata ada seseorang dari masa lalu ya. Mungkin kita tadi kan bicara tentang meninggalkan. Nah, di saat kamu meninggalkan seseorang, ternyata seseorang itu tidak bisa loh ditinggalin. Dia tetap ngotot seperti ingin bertemu dengan kamu lagi. Karena apa? Karena melihat kamu saat ini mungkin sudah berhasil, kamu saat ini mungkin sudah menjadi orang yang berbeda gitu ya.
Jadi ada seseorang dari masa lalu. Jadi jangan takut. Jangan takut untuk kamu ditinggalkan. Saat kamu meninggalkan seseorang atau kamu ditinggalkan, fokuslah kepada diri kamu. Buat diri kamu seelegan mungkin. Membuat orang-orang yang sudah menyakiti kamu itu nanti akan makin tergila-gila. Buktinya apa? Seseorang tersebut masih stalking kamu. Seseorang tersebut ingin datang kepada kamu. Dia belajar dari masa lalu. Sehingga dia di sini mencoba untuk merubah dirinya, merubah sikapnya, merubah perbuatannya ke kamu gitu ya. Dia seperti ingin making memories, membuat kenangan lagi bersama dengan kamu ya. Aneh, seperti itu manusia ya. Kalau dia sudah disakiti atau dia menyakiti kita, terus kita menjadi orang yang berbeda, kita mungkin akan lebih hebat gitu ya dari biasanya, dia akan nyesal. Oh, ternyata dia bisa begini ya, dia bisa begitu ya. Itu anggapannya bahwasanya kamu itu orang yang benar-benar kayak wah, berbeda dari siapapun. Itu membuat dia menyesal ya. Buat diri kamu seperti itu, oke? Jadi gitu juga cara balas dendamnya. Kita balas dendamnya bukan dengan hal-hal yang buruk juga, enggak gitu loh. Kita membalas dendam itu dengan cara apa? Mempertinggi kualitas diri kita. Ya. Meningkatkan nilai diri kita juga. Nah, ini aku melihat ada separation. Dia merindukan kamu. Ada seseorang ini merindukan kamu. Di saat kamu dengan dia sudah terpisah, ada yang merindukan kamu, ada yang memikirkan kamu di sini. Oke? Ini mirror. Ternyata seseorang ini mencoba untuk introspeksi diri. Dia mencoba untuk merasa merubah dirinya. Dia menyadari, oh aku salah. Selama ini aku benar-benar sudah menyakiti kamu. Dan dia tidak menyadari hal itu. Tapi setelah dia terpuruk atau dia sudah punya masalah, dia baru sadar kalau dia sudah menyakiti kamu selama ini. Pantas gitu loh. Kalau kamu itu mau ditinggalin atau kamu yang meninggalin ya. Oke? Di sini seseorang ini seperti ingin mengejar kamu kembali. Dia seperti ingin bertemu dengan kamu. Dia seperti ingin perjuangkan kamu lagi di sini. Oke? Kita lihat dari kata tarot seperti apa. Itu dari percintaan ya. Ini untuk pekerjaan ataupun general kamu juga, kita lihat berdasarkan tarot untuk semuanya ya. Kita baca di sini. Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Apakah yang akan terbaca? Oke. Ya. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Leo, ada Temperance, ada Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Jadi aku melihat di sini ada sebuah harapan kamu. Harapan kamu akan mendapatkan sebuah cahaya terang, petunjuk ya, dalam hal percintaan ataupun dalam hal finansial. Mungkin dari segi finansial kita lihat ya. Tadi kan percintaan udah detail, sekarang finansial. Kita coba bahas. Di mana kamu saat ini, mungkin yang aku katakan tadi di awal, kamu yang ingin meninggalkan satu pekerjaan atau kamu yang benar-benar tidak punya pekerjaan, di sini ada sebuah harapan. Oh, ternyata benar ya. Setelah aku mendengarkan tarot ini ya, aku mendapatkan satu pencerahan. Mulai kamu belajar ya, belajar mungkin jadi konten kreator ya di Facebook, apalagi ibu-ibu rumah tangga nih banyak gitu ya. Nah, di situ kamu mulai menemukan petunjuk, oh begini loh caranya. Oh ternyata begini begitu. Nah, dan akhirnya ya jadilah, walaupun dari awal ada proses yang harus kamu lewati dulu. Nah, ya. Jadi itu sebagai batu loncatan juga nggak apa-apa. Menjelang kamu juga nantinya mendapatkan pekerjaan tepat, yang tetap gitu ya, yang baik ya, apa salahnya? Ataupun nanti kalau ini menghasilkan cuan yang banyak ya, kamu konsistenkan aja gitu loh. Bagus, ini jadi penghasilan kamu. Setelah kamu mungkin banyak dapat modal ya, kamu bisa buka usaha ya, begitu. Oke? Ada two of one, pada akhirnya kamu akan berhasil di sini. Sebenarnya apa yang kamu lakukan itu juga akan menghasilkan ya. Tinggal bagaimana keyakinan kamu, kepercayaan diri kamu nantinya. Karena di sini mungkin ada ya sebelum-sebelumnya itu kepercayaan diri kamu yang mungkin sulit untuk kamu dapatkan. Seolah kamu merasa, oh aku akan gagal lagi nih.
Ternyata ya kamu kan belum mencoba. Kenapa kamu merasa udah gagal? Mencoba dulu. Gagal itu udah risiko kita. Dan gagal itu sebenarnya akan membuat kita menjadi bangkit, ya. Dan gagal itu sebenarnya akan membuat kita menjadi seimbang gitu loh. Gagal itu kan sama dengan kita berada di titik terendah. Di titik terendah itu bukan berarti kita udah kalah, ya. Udah berada di hal-hal yang apa gitu ya. Tapi di titik terendah itu adalah titik dimana kita merasakan kestabilan. Dan kita akan memulai kembali seperti itu. Oke. Ada Queen of Wands. Nah, aku melihat kamu akhirnya mampu untuk melakukan itu. Jadi, kamu jangan takut untuk memulai sesuatu itu. Ya, gagal itu biasa. Dan gagal itu harus benar-benar kita terima, karena dengan gagal kita bisa banyak belajar. Ya, kita jadi banyak tahu. Oke? Ini ada Four of Pentacles. Aku melihat kamu jangan merasa sedih lagi saat ini. Kamu tidak akan sedih lagi, kamu tidak akan galau lagi, karena pada akhirnya kamu akan bisa menemukan cinta yang sebenarnya, ya. Karena di sini dalam pikiran kamu itu akan menjadi seseorang yang benar-benar bisa meraih apa yang menjadi impian kamu selama ini, ya. Jadi ini yang terbaca. Temperance, kestabilan dalam hidup kamu akan bisa kamu raih di sini. Jadi kamu jangan benar-benar merasa takut, khawatir sebelum memulai. Jadi sekarang ini cobalah apa yang ada dalam pikiran kamu, tuangkan dalam actionnya kamu. Karena itu nantinya akan membuat hidup kamu bisa stabil. Karena di sini benar-benar kestabilan akan berpihak kepada kamu. Oke? Nah, jadi teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, mungkin ya ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu, ya, buat teman-temanku semuanya. Jadi kalau kita ambil temanya, ini mungkin apa ya, kayak akhirnya kamu mendapatkan sebuah kekuatan untuk menciptakan sebuah keajaiban pada hidup kamu, ya. Oke, itu lebih baik ya. Oke, sampai ketemu teman-temanku, dadah.